Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, sahabat sekalian, kita lanjutkan setelah sesi yang lalu kita membahas tentang fardunya wudu. Kita lanjutkan kitab takrib yang kita baca, wasunanuhu, dan sunat-sunatnya wudu, asyratu asya'a, ada 10. Nah, ini 10 yang dihimpun pada kitab takrib. Pada kitab-kitab yang lain kita akan menemukan keterangan-keterangan yang lain karena saking banyaknya sunnah-sunnah itu. Mana saja yang termasuk sunnah pada waktu berwudu? At-tasmiyatu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca bismillah sebelum wudu ini pendapat mazhab Syafi'i statusnya sunat. Ada mazhab yang lain seperti Hambali yang mengharuskan membaca bismillah. Gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i statusnya sunat. Jadi kalaupun kemudian kita terlupa tidak membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum wudu, maka statusnya wudu kita tetap sah. Gitu. Selanjutnya wa ghuslul kaffaini, dan membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima, sebelum memasukkan keduanya al-ina'a, ke dalam wadah air. Jadi ini sunnah membasuh dua telapak tangan di awal berwudu. Nah, hanya ini ada kelanjutan keterangan qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum memasukkan kedua telapak tangan ini ke dalam air. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apabila kita berwudu dengan cara mengkobok air. Nah, mengkobok bahasa Indonesianya apa? Kobok juga ya. Jadi tangan kita dimasukkan ke dalam air, airnya dikobok oleh tangan kita. Nah, ini boleh dilakukan, boleh kita berwudu dengan cara dikobok seperti itu apabila airnya termasuk air yang banyak. Air yang jumlahnya lebih daripada 2 kulah. Kalau kurang dari 2 kulah, tidak boleh berwudu dengan cara dikobok dengan menggunakan tangan seperti itu. Kenapa? Nanti akan berakibat menjadi air mustakmal. Air yang sudah terpakai. Nah, ini juga penting berkaitan dengan bersuci selain berwudu. Misalkan berkaitan dengan membersihkan najis. Apabila air itu kurang dari 2 kulah, maka jangan sampai benda yang bernajis kita masukkan ke dalam air, ke dalam wadah air. Nah, kalau itu yang terjadi, maka seluruh air itu menjadi najis. Dan benda yang najis itu tidak berubah menjadi suci. Nah, kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kulah, maka air itu harus diciduk. Gitu ya, diciduk. Gitu. Nah, tapi apabila airnya lebih dari 2 kulah, silahkan dicelup, dimasukkan, dikobok ke dalam air itu dengan syarat setelah diciduk, setelah dikobok, setelah dimasukkan ke dalam air yang 2 kulah itu tidak berubah karena tercampuri najis atau karena tercampuri barang-barang yang kita masukkan itu. Tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, juga tidak berubah rasanya. Kalau terjadi perubahan, maka sudah berubah hukum airnya. Kita kembali ke bahasan yang lalu itu tentang ada air suci dan mensucikan
yang tidak makruh dipergunakan atau air mutlak. Ada yang suci dan mensucikan tapi makruh dipergunakannya air musammas. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipergunakan untuk bersuci, yaitu air musta'mal dan air mutaghayyir, air yang sudah dipakai atau air yang sudah berubah karena tercampuri benda suci, dan air najis karena tercampuri najis dengan ketentuan uh, dua kulah atau kurang dari dua kulah. Nah, itu di bahasan yang lalu. Jadi ini penting, hati-hati ketika berwudu kita sunnah untuk membasuh terlebih dahulu kedua tangan, terutama apabila kita akan memasukkan kedua tangan itu ke dalam wadah air karena kita berwudu dengan cara dikobok. Dan ini penting juga, hati-hati untuk yang mensucikan najis, jangan sampai memasukkan benda bernajis ke dalam air apabila airnya kurang dari 2 kulah. Selanjutnya walmad mabotu dan berkumur-kumur. Nah, jadi termasuk sunat dalam berwudu itu berkumur-kumur. Kalau kita tidak karena ini termasuk sunat, kalau kita tidak berkumur-kumur, ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Wudhu kita tetap sah, hanya kita tidak sempurna mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam berkumur-kumur ini juga disunahkan untuk menyangatkan kumur-kumurnya. Jadi tidak hanya sekedar asal air masuk tapi jadi benar-benar dikumur-kumur di dalam mulut, kecuali pada saat berpuasa. Nah, pada saat berpuasa jangan menyangatkan kumur-kumurnya. Wal istinsyaku, dan yang sunat selanjutnya adalah istinsyak. Apa yang dimaksud dengan istinsyak? Yang dimaksud dengan istinsyak itu menghirup air masuk ke dalam hidung kemudian dikeluarkan kembali, dihirup kemudian kalau orang sudah disebrengkeun deui gitu ya, keluar. Ini istinsyak. Nah, jadi ini perlu juga jadi perhatian bahwa dalam membersihkan hidung pada wudhu itu bukan sekedar tangan dibasahi kemudian hidungnya dipegang-pegang seperti itu, tapi sunnahnya itu adalah airnya dihirup sedikit kemudian disebrengkan, dikeluarkan kembali. Itu sunnah dalam berwudhu. Selanjutnya wa mashu jami'ir ra'si. Sunat juga untuk mengusap seluruh kepala. Nah, jadi seluruh bagian kepala, kita kembali mengingat bagian kepala adalah tempat tumbuhnya rambut. Dan ini sunat menurut pendapat mazhab Syafi'i. Karena ada pendapat mazhab yang lain yang menyampaikan bahwa mengusap seluruh kepala itu wajib. Nah, ini. Kemudian wa mashul udhunaini, dan sunat juga mengusap dua telinga. Nah, ini telinga diusap, tangan dibasahi kemudian mengusap telinga kedua-duanya. Zahirihima, bagian luarnya kedua telinga, wa batinihima, dan bagian dalam dari kedua telinga. Jadi yang ininya luarnya, yang ini seperti sini, kemudian juga lubangnya. Bima in jadidin, dengan air yang baru. Nah, maksudnya air yang baru bagaimana? Dan mazhab Syafi'i mengambil pendapat bahwa saat kita mengusap kedua telinga, sunat itu mengambil air yang baru, tidak menggunakan air bekas usapan kepala. Nah, jadi air kita membasahi tangan dengan air, kemudian kita mengusap kepala, gitu ya. Nah, setelah mengusap kepala itu kita membasahi lagi dengan tangan dengan air, baru mengusap telinga. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Kenapa seperti ini? Ada keterangan secara khusus bima in jadidin, dengan air yang baru, karena ada pendapat mazhab yang lain yang menyampaikan bahwa mengusap telinga itu tidak dengan air yang baru, tapi sekaligus dengan dengan usapan kepala. Jadi tak ada basahi
tangan dengan air, mengusap kepala, terus langsung mengusap telinga. Nah, ada yang praktek berwudunya seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pemahaman dan periwayatan hadis yang biasa, bahwa adanya perbedaan di antara para ulama, di antara madhab-madhab itu bukan karena yang satu punya dalil, yang lain tidak punya dalil, tapi berbeda dalam memahami dan menyikapi dalil-dalil yang ada. Ya. Kemudian selanjutnya watakhlilul lihyah, dan menyela-nyela janggut al-kasati yang lebat. Jadi sunat dalam berwudu itu apabila mempunyai janggut yang lebat, itu kemudian disela-sela dengan tangan yang basah. Itu. Sela-selanya juga disunahkan dari bagian dalam keluar, tidak begini, tapi begini. Nah, ini diantara kesunahannya. Yang sunnah itu kalau janggutnya tebal. Bagaimana kalau janggutnya tipis? Kalau janggutnya tipis harus intinya begini. Kalau apa bedanya janggut tebal dan janggut tipis? Kalau janggut tebal itu kulitnya sudah tidak terlihat tertutup oleh lebatnya janggut. Kalau janggut tipis kulitnya masih terlihat. Nah, kalau janggutnya tipis, air wudhu itu harus betul-betul membasahi janggut tersebut sampai ke kulit-kulitnya. Nah, tapi kalau janggut tebal itu tidak perlu seperti itu. Jadi cukup dibasuh sampai kemudian basah janggutnya. Nah, sunatnya disela-sela agar air betul-betul masuk ke bagian dalamnya. Nih. Kemudian selanjutnya watakhlilu asabi ilyadaini, dan menyela-nyela jari-jari kedua tangan. Di saat kita berwudu tidak hanya sekedar dikucuri, tapi kemudian jari-jarinya disela-sela, gitu ya. Ini dibersihkan, digosok-gosok. Kondisinya seperti itu. Warijlaini, demikian juga jari-jari kedua kaki. Jadi tidak hanya sekedar diguyur, tapi antara jari-jarinya kaki pun harus disela-sela. Ini sunnahnya. Kemudian watak di mulyumna, dan mendahulukan yang sebelah kanan alal yusra dari yang kiri. Nah, ini berkaitan diantaranya dengan tangan. Jadi basuh dulu yang tangan yang kanan, baru kemudian basuh tangan yang kiri. Ketika membasuh kaki, basuh dulu kaki yang kanan, baru kemudian membasuh kaki yang kiri. Jangan dibalik, yang kiri dulu, kemudian baru yang kanan. Nah, berkaitan dengan mendahulukan yang kanan dari yang kiri ini juga banyak berlaku, termasuk pada saat kita memakai pakaian. Kita memakai pakaian yang baju, memasukkan bagian sebelah kanan lebih dahulu daripada sebelah kiri. Memakai celana, memasukkan kaki kanan dulu daripada kaki yang kiri. Nah, kita memakai sepatu, memasukkan kaki kanan dulu, baru kaki yang kiri, dan yang lain-lain. Nah, khusus di sini bahasanya bahasan wudhu ya. Taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Kemudiannya watoharatu, dan bersuci salasan 3 kali, salasan 3 kali. Nah, ini termasuk sunat. Kita dalam berwudu itu membasuh dan mengusap anggota-anggota wudu itu 3 kali, 3 kali. Nah, sehingga kalau kita tidak 3 kali, cukup, tetap sah walaupun dibasuh ataupun diusap hanya dengan 1 kali. Karena yang wajib memang 1 kali itu. Wal muwalatu, dan yang terakhir yang dicantumkan di sini adalah dan terus-menerus berlanjut berkesinambungan. Sunat bahwa pada waktu wudhu itu tidak terpotong-potong, tidak terjeda-jeda. Jadi dari mulai kita awal berwudhu sampai akhir berwudhu
wudhu kita tuntaskan langsung tanpa terpotong, tanpa terjeda. Gitu. Ini berkaitan dengan sunat ini. Nah, maka kalau terpotong, terjeda, wudhunya kita tetap sah, tetap sah. Kalau misalkan kita sedang berwudhu, kemudian eh, ada yang nepak punduk kita, hey, kemudian kita kaget, siapa sih gitu, oh kamu, nah gitu kaget, kita sempat ngobrol dulu sebentar, seperti itu, wudhunya batal, tidak, lanjutkan saja wudhunya. Jadi wudhu itu boleh terjeda, boleh terpotong, sebagaimana bahasan kita ketika membahas bahasa fardu wudhu, kenapa bukan rukun wudhu. Dan tapi bahwa kita lakukan terus menerus satu rangkaian dari awal sampai akhir tidak terjeda dan tidak terpotong, itu yang sunnahnya. Demikian di kesempatan ini, semoga berkah manfaat. Assalamualaikum